Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Holidah dengan NPM 2022 13500 192, Program Studi Pendidikan Matematika. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan e-learning berbasis budaya untuk pembelajaran matematika kelas 7 semester genap di Kecamatan Bojonggede. Tentunya, mengapa saya mengambil judul ini telah dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan, di antaranya pembelajaran matematika kelas 7 di beberapa SMP wilayah Bojonggede ini masih dominan menggunakan cara ceramah dan berfokus pada pengerjaan buku paket, sehingga siswa jadi cenderung lebih pasif. Berikutnya juga karena guru belum memanfaatkan media digital secara optimal, meskipun fasilitas seperti LCD, smartboard itu sudah tersedia, sehingga pembelajaran juga jadi kurang interaktif dan kurang menyenangkan. Ini dapat kita lihat juga dari data hasil PTS Matematika yang sudah saya observasi langsung di dua sekolah, yaitu pertama ada di SMP Al-Ghifari, dengan nilai rata-rata PTS kelas 7 tahun ajaran 2025-2026 mencapai 69,87. Kemudian di SMP Nurul Falah itu nilai rata-ratanya adalah 54,91, yang dimana memiliki KKM, besar KKM-nya itu sama, sebesar 72. Dari sini bisa dilihat bahwa nilai rata-ratanya ini masih cukup rendah dibandingkan KKM-nya. Lalu dari hasil observasi yang saya lakukan juga, saya melakukan wawancara kepada siswa dan juga guru matematikanya bahwa materi operasi hitung bilangan pecahan ini masih menjadi kesulitan utama para siswa, sehingga berdampak juga pada capaian pembelajarannya. Nah, teknologi juga sebetulnya sudah tersedia seperti yang saya bilang tadi, kalau di sekolah ini sudah memiliki fasilitas LCD dan juga smartboard. Namun guru ini masih belum menemukan masih belum terbiasa gitu, belum terbiasa dalam menggunakan aplikasi pembelajaran yang interaktif dan fleksibel menggunakan media yang sudah tersedia. Sehingga di sini juga saya melihat budaya-budaya lokal ini juga berpotensi dapat membuat pembelajaran lebih bermakna gitu dan dekat dengan kehidupan siswa. Tapi memang belum diterapkan dalam media-media yang digunakan. Maka dari itu saya mengambil judul ini. Rumusan masalahnya tentu bagaimana pengembangan e-learning berbasis budaya untuk pembelajaran matematika kelas 7 SMP semester genap di Kecamatan Bojonggede. Tujuan penelitiannya tentunya yang dicapai dalam penelitian ini adalah mengembangkan e-learning yang dimana e-learning ini berbasis budaya untuk pembelajaran matematika kelas 7 di semester genap Kecamatan Bojonggede. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, secara teoritis dan juga secara praktek. Secara teoritis, tentunya penelitian ini dapat menambah referensi tentang cara memasukkan unsur budaya ke dunia digital. Karena mungkin bisa dilihat bahwa masih kurang ada yang memanfaatkan media digital dengan budaya dalam penerapan matematika. Lalu secara praktisnya juga saya ingin membantu guru-guru ini memiliki media interaktif dan inovatif dan membantu siswa agar lebih semangat belajar karena materinya terasa sangat dekat dengan kehidupan mereka gitu. Kalau budaya itu kan tentunya masih cukup mereka kenal beberapa budaya terdekatnya gitu. Dalam penyusunan penelitian ini tentunya saya berlandaskan pada tiga konsep landasan. Yang pertama adalah hakikat pengembangan. Apa sih itu pengembangan? Nah, pengembangan ini adalah proses sistematis atau sistem yang direncanakan untuk meningkatkan potensi menjadi produk atau sistem yang lebih optimal. Jadi ini tuh bertujuan untuk menghasilkan solusi eh, ber, yang inovatif dan relevan sehingga sesuai dengan kebutuhan pengguna gitu, serta dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan. Tentunya di dalam pembelajaran, dalam konteks pembelajaran pengembangan ini mencakup perancangan, pembuatan, dan evaluasi produk agar layak digunakan.
Berikutnya adalah hakikat e-learning berbasis budaya. Dari sini saya pecah lagi, apa sih itu e-learning, apa itu budaya, lalu apa e-learning basis budaya. Yang pertama, e-learning. E-learning itu adalah proses pembelajaran digunakan teknologi elektronik dan internet untuk menyampaikan materi secara fleksibel agar dapat melengkapi pembelajaran konvensional. Nah, e-learning ini juga bisa penyampaian materi, interaksi secara pembelajaran daring, terus akses belajar tanpa batas ruang dan waktu. Jadi, siswa dapat mengaksesnya kapan saja. Lalu budaya. Budaya ini juga merupakan sistem nilai pengetahuan, kebiasaan, norma, dan hasil karya manusia. Jadi budaya itu bukan hanya sesuatu yang dihasilkan, tetapi juga bisa mencakup seperti norma dan kebiasaan-kebiasaan. Nah, budaya ini juga membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam masyarakat. Lalu, e-learning basis budaya adalah pembelajaran digital yang mengintegrasikan unsur budaya lokal untuk membuat proses belajar jadi lebih kontekstual, jadi lebih relevan, dan lebih bermakna. Sehingga pendekatan ini juga bisa memperkuat identitas dan nilai budaya siswa sekaligus meningkatkan pemahaman konsep melalui konteks budaya. Berikutnya adalah hakikat pembelajaran matematika. Tentunya sebelum itu kita eh, cari tahu dulu apa sih itu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang dirancang atau yang dilakukan oleh pendidik untuk membantu peserta didik mengembangkan pengetahuannya, keterampilan sikap, karakter, dan yang lainnya secara holistik. Dan matematika adalah ilmu yang didasarkan pada penalaran logis dan pemikiran yang sangat sistematis gitu dan berfungsi juga untuk memahami, menafsirkan serta mengembangkan berbagai konsep serta berperan penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Selanjutnya, barulah kita campur menjadi pembelajaran matematika. Nah, pembelajaran matematika yaitu proses edukatif yang menekankan pemahaman konsep melalui keterlibatan aktif antara peserta didik dengan pembentukan cara berpikir logisnya. Gitu. Jadi bukan hanya sekadar hafalan rumus, tetapi juga keterampilan dalam berhitungnya. Baik, selanjutnya model pengembangan desain pembelajaran yang saya pilih. Jadi mode pengembangan dalam penelitian ini, saya mengambil model ADI. Kenapa saya mengambil model ADI? Karena karakteristik model ADI itu sangat iteratif gitu. Maksudnya setiap saya selesai dalam satu tahapan, saya bisa langsung balik ke evaluasi dulu gitu. Baru nanti balik ke tahapan selanjutnya. Seperti terlihat pada tabel tersebut, di sana terlihat bahwa evaluasi ini posisinya berada di tengah dan panahnya mencakup ke segalanya. Jadi, misalkan saya sedang di tahap saya sedang di tahap analisis. Lalu setelah tahap analisis, saya mau ke evaluasi dulu, gitu. Nah, setelah saya evaluasi, baru saya lanjut ke analis lagi, baru saya lanjut ke desain. Begitu juga pada tahap desain, develop, implement, dan yang lain. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Yang saya ambil itu ada tiga. Yang pertama adalah penelitian oleh Sari dan kawan-kawan tahun 2020, di mana eh, beliau mengembangkan e-learning berbasis problem-based learning dengan model EDI yang terbukti valid dan efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMP. Lalu yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Irianti dan Wicaksono tahun 2021, di mana mereka mengembangkan e-learning berbasis web pada materi barisan dan deret. Dan hasilnya dinilai valid serta layak digunakan dalam pembelajaran matematika. Dan yang selanjutnya, saya mengambil penelitian dari Khairin Nawangsih tahun 2025, di mana beliau mengembangkan media interaktif Canva berbasis budaya Melayu. Produk memperoleh kategori yang sangat valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan literasi matematika siswa. Nah, karena penelitian saya ini hasilnya adalah aplikasi Android yang menggunakan Unity 3D, maka saya merasa model ADI ini juga model yang paling fleksibel gitu, yang paling cocok untuk pengembangan software. Karena dari beberapa hasil riset atau peneliti relevan atau peneliti terdahulu yang memang mirip dengan penelitian yang akan saya lakukan. Nah, secara keseluruhan,
Penelitian ini memang cukup berbeda dengan penelitian saya karena mengembangkan e-learning interaktif yang mengintegrasikan budaya lokal, sehingga memadukan teknologi digital dan konteks budaya dalam satu media pembelajaran yang dirancang khusus untuk kebutuhan siswa SMA. Baik, penelitian ini saya mengambil dua sekolah sebagai tempat penelitian saya, yaitu pertamanya di SMP I Al-Ghifari dan yang kedua di SMP Nurul Falah, yang dimana dua-duanya merupakan sekolah yang lokasinya sama-sama di Kecamatan Bojonggede. Baik, selanjutnya data siswa kelas 7 tahun ajaran 2025-2026 di sekolah yang saya teliti, yaitu pertama di SMPI Al-Ghifari terdapat 3 jumlah kelas yang dimana jumlah siswanya adalah 107, dan yang kedua di SMPI Nurul Falah yang dimana jumlah kelasnya ada 1, jumlah siswanya adalah 32. Lalu, metode penelitian yang saya lakukan menggunakan metode Research dan Development atau R&D menurut Sugiono, menghasilkan produk berupa aplikasi e-learning berbasis budaya untuk Android. Jadi di sini produk yang akan dihasilkan adalah platform e-learning atau aplikasi e-learning interaktif yang di dalamnya akan terdapat materi semester genap yang dikaitkan dengan budaya lokal tentunya, lengkap dengan penjelasan dan lengkap dengan video penjelasan, kuis, tampilan yang menarik, dan tentunya akan ada fitur yang menghubungkan ke Google Classroom agar siswa dan guru bisa saling berdiskusi atau berkomunikasi. Selanjutnya, pengembangan ini menggunakan Unity 3D dan model pengembangan yang diambil adalah ADI, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Serta waktu penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel tersebut. Bahwa di tahap perancangan produk ini saya mengambil 1 minggu, di minggu kedua Maret. Pembuatan produknya saya mengambil 4 minggu di pertengahan Maret sampai pertengahan April. Lalu revisi produk juga sama. Dan tahap implementasinya saya hanya mengambil 1 minggu, melaksanakan evaluasinya selama 1 bulan, dan menyusun laporan hasil penelitian. Lalu prosedur penelitian dengan menggunakan model ADI, di sini pertama adalah analisis, di mana tujuan tahap analisis ini untuk mengetahui kebutuhan guru, siswa, materi yang sulit, serta kebutuhan fitur aplikasi apa yang diinginkan oleh siswa dan guru tersebut. Lalu sumber data. Sumber datanya itu saya ambil dari guru, wawancara guru, siswa, serta dokumentasi nilai. Terus teknik pengumpulan datanya, yang sudah saya jelaskan tadi, wawancara, serta dokumentasi. Lalu untuk instrumen analisisnya, saya sudah membuat kisi-kisi wawancara guru, serta kisi-kisi wawancara siswa. Lalu di tahap desain, yang pertama itu merumuskan tujuan pembelajaran SMART, lalu menentukan CP-ATP pokok pembahasan dan submaterinya, menyusun soal dan kunci jawaban, membuat storyboard alur aplikasinya, serta desain antarmuka menggunakan Unity 3D, Canva, CardDAW, dan PPT. Lalu untuk development, menyusun scene, tombol, navigasi, dan script di Unity 3D. Terus setelah itu baru masukin desain, teks materi, ilustrasi budayanya, dan soal-soalnya. Serta fitur yang dimana langsung terhubung dengan Google Classroom-nya. Terus itu baru diekspor lah aplikasi tersebut ke format Android. Jika sudah pada tahap development atau pengembangan, dilanjut dengan tahap implementasi, di mana uji coba ini akan kepada guru matematika kelas 7 serta siswa SMP kelas 7 di dua sekolah tersebut gitu. Dan untuk instrumen respon guru dan siswa itu aspeknya yang pertama ada kesesuaian materi, kedua ada kebahasaan, ketiga ada tampilan dan gambar, keempat ada jenis dan ukuran huruf, kelima keseimbangan warna, keenam manfaat dan kemudahan ke penggunaan. Setelah tahap implementasi, tentunya baru yang terakhir adalah tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi pada model pengembangan EDI ini ada dua. Yang pertama itu evaluasi formatif, yang ketiga ada evaluasi sumatif. Nah, evaluasi formatif ini
Yaitu untuk memperbaiki materi tanpa navigasi. Jadi, evaluasi yang dapat kita gunakan ketika, kita lagi di tahap-tahap yang lain, gitu. Jadi kayak tadi yang sudah saya jelaskan, ketika saya di tahap analisis, saya mau melakukan evaluasi, nah itu masuknya adalah evaluasi formatif. Lalu untuk tahap evaluasi akhir, itu adalah tahap evaluasi sumatif, yang di mana, untuk menilai kelayakan akhir aplikasinya sebelum digunakan secara luas berdasarkan hasil dari para ahli, baik itu, guru, uji coba siswa, para ahli materi, ahli teknologi, dan yang lainnya. Lalu pada tahap validasi, yang sudah saya bilang tadi kalau validasi ahli itu ada 3 yang diambil, ada ahli materi, ahli teknologi pendidikan, dan ahli teknologi informasi. Nah, untuk rumus validasi, media ini akan dinilai menggunakan rumus persentase yang di mana P sama dengan F per N dikali 100%. Nah, keterangan di sini P-nya adalah persentase skor, F-nya adalah jumlah skor yang diperoleh, dan N-nya adalah skor maksimal. Baik, demikianlah, presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.